Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa, anggota KSJBIS IAIN Madura. Yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu pengertian pasar serta bentuk-bentuk pasar. Menurut ilmu ekonomi, pasar merupakan tempat pertemuan antara permintaan dan penawaran. Dalam ilmu ekonomi juga dikatakan, pasar itu bersifat interaktif, bukan fisik. Adapun untuk mekanisme pasar itu sendiri yaitu penentuan harga berdasarkan kekuatan antara permintaan dan penawaran. Lalu apa sih yang dimaksud dengan permintaan dan penawaran? Jadi, permintaan merupakan jumlah keseluruhan barang atau jasa yang akan dibeli oleh konsumen dalam tiap tingkatan harga pada periode waktu tertentu. Hukum permintaan itu menyatakan bahwa setiap jumlah barang yang diminta akan selalu berbanding terbalik dengan harganya, yang maknanya apabila harga barang atau jasa yang ditawarkan itu relatif tinggi, maka permintaan dari konsumen itu akan rendah. Begitupun sebaliknya, apabila harga barang atau jasa yang ditawarkan oleh konsumen itu relatif rendah, maka permintaan dari konsumen akan tinggi. Hal ini menyebabkan posisi kurva daripada permintaan itu sendiri berada pada titik kiri atas menuju ke kanan bawah. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan antara lain, yang pertama perubahan harga dari barang itu sendiri, yang kedua perubahan harga dari barang lain, yang ketiga pendapatan perseorangan, yang keempat selera konsumen, yang kelima jumlah penduduk di suatu wilayah, dan yang terakhir yaitu prediksi harga di masa yang akan datang. Kemudian yang dimaksud dengan penawaran adalah jumlah keseluruhan barang atau jasa yang akan ditawarkan oleh produsen kepada konsumen dalam tiap tingkatan harga pada periode waktu tertentu. Hukum penawaran berbunyi, jumlah barang yang ditawarkan akan selalu berbanding lurus dengan harganya, yang maknanya apabila semakin sedikit barang yang ditawarkan, maka harga akan semakin mahal atau tinggi. Begitupun sebaliknya, semakin banyak produk atau barang yang ditawarkan, maka harganya akan semakin rendah. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran antara lain, yang pertama, perubahan harga dari barang itu sendiri. Yang kedua, perubahan harga dari barang lain. Yang ketiga, kenaikan biaya produksi. Yang keempat, kenaikan biaya input. Yang kelima, kemajuan teknologi. Dan yang terakhir, semakin banyak orang yang menjual suatu produk, maka produk tersebut akan semakin rendah harganya. Selanjutnya, yaitu bentuk-bentuk pasar. Bentuk-bentuk pasar itu ada 4. Yang pertama, pasar persaingan sempurna adalah pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli yang memperdagangkan barang yang homogen. Adapun ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna yaitu jumlah penjual dan pembelinya sangat banyak. Barang yang diperjualbelikan bersifat homogen. Selanjutnya, terdapat kebebasan keluar masuk pasar baik penjual maupun pembeli, serta adanya mobilitas barang sehingga konsumen dapat membeli barang dalam jumlah berapapun. Selanjutnya, baik penjual maupun pembeli harus memahami keadaan pasar yang sebenarnya. Penjual pun dituntut untuk menerima harga yang ditentukan oleh pasar. Dalam jangka pendek, penjual dapat memperoleh laba normal, laba supernormal, maupun rugi. Tetapi dalam jangka panjang, penjual akan mendapatkan laba normal. Pasar persaingan sempurna ini diasumsi sangat efisien. Yang kedua, pasar monopoli. Suatu industri dikatakan berstruktur monopoli apabila hanya ada satu penjual atau satu produsen tanpa pesaing langsung maupun pesaing tidak langsung. Produk yang dihasilkan tidak memiliki substitusi atau closed substitution. Adapun ciri-ciri dari pasar monopoli antara lain yaitu jumlah penjual hanya satu dan pembelinya sangat banyak.
serta barang yang dijual oleh pasar monopoli ini bersifat closed substitution. Ada hambatan besar untuk bisa masuk ke dalam pasar monopoli ini, serta untuk penentuan harga itu ditentukan oleh penjual. Selanjutnya, perusahaan juga mengontrol penuh terkait dengan supply produk. Dalam jangka pendek, perusahaan dapat memperoleh laba normal, laba supernormal, maupun kerugian. Dalam jangka panjang, perusahaan mampu meroleh laba supernormal. Dalam pasar monopoli ini muncul ketidakefisienan pasar. Yang ketiga, pasar oligopoli adalah pasar yang terdiri dari hanya sedikit perusahaan atau produsen, di mana setiap perusahaan atau produsen itu memiliki kekuatan yang cukup besar untuk mempengaruhi harga pasar. Adapun ciri-ciri dari pasar oligopoli yaitu jumlah penjualnya sedikit, barang yang diperjualbelikan bersifat homogen atau terdiferensiasi. Ada hambatan besar untuk bisa masuk ke pasar oligopoli. Pengambilan keputusan yang saling mempengaruhi antar produsen. Selanjutnya, ada kompetensi non-harga. Kompetisi non-harga ini disebabkan adanya barang yang interdiferensiasi. Dalam jangka pendek, perusahaan akan memperoleh laba normal, laba supernormal, bahkan kerugian. Akan tetapi, dalam jangka panjang, perusahaan akan mendapat keuntungan yang supernormal. Serta dalam pasar oligopoli ini terjadi ketidakefisienan pasar. Dan yang terakhir yaitu pasar persaingan monopolistik. Struktur persaingan monopolistik hampir sama dengan persaingan sempurna. Di dalam industri terdapat banyak perusahaan yang bebas keluar masuk. Namun, produk yang dihasilkan tidak homogen, melainkan terdiferensiasi. Namun, perbedaan antara satu produk dengan produk yang lain tidak terlalu besar. Diferensiasi ini mendorong perusahaan untuk melakukan persaingan non-harga. Untuk ciri-ciri dari pasar persaingan monopolistik antara lain, jumlah penjual dan pembelinya banyak. Barang yang dijual dalam pasar persaingan monopolistik ini bersifat diferensiasi produk. Terdapat kebebasan keluar masuk baik pembeli maupun penjual. Dalam pasar persaingan monopolistik, penjual dapat menentukan harga atas diferensiasi produk, tetapi memiliki pengaruh ke pasar sangat kecil. Selanjutnya, ada persaingan non-harga akibat diferensiasi produk. Dalam jangka pendek, perusahaan dapat memperoleh laba normal, laba supernormal, maupun kerugian. Tetapi dalam jangka panjang, perusahaan memperoleh laba normal. Dalam pasar persaingan monopolistik ini muncul ketidakefisienan pasar. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai pasar, pengertian, dan bentuk-bentuknya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.